Preman saham. Para pengusaha besar kumpul di sebuah hotel di Jakarta Rabu lalu. Berbuka bersama, jumlahnya 40 orang. Mungkin hanya saya yang usahanya paling kecil di antara mereka. Mereka adalah pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Yang Anda sudah tahu siapa ketua umumnya, yaitu Willianto Tanta, pengusaha properti dari Makassar. Tentu tidak hanya untuk makan bersama, soal ekonomi dan keselarasan sosial juga jadi topik pembicaraan. Sehari kemudian, 8 naga besar Indonesia diundang Presiden Prabowo Subianto ke istana. Anda sudah melihat fotonya. Di deretan kanan, Aguan dari grup Podomoro atau PIK, Antoni Salim Group, Prajogo Pangestu, Chandra Asri Group, Datuk Tahir, Mayapada Group, Tommy Winata, Artagraha Group, dan di deretan kiri 2 pejabat istana, Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Frankie Wijaya, Sinarmas Group, James Riyadi, Lipo Group, dan Boy Thohir, Adaro Group, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan di istana. Yang disiarkan oleh istana hanyalah foto itu. Bisa dimaklumi, tapi Anda juga bisa menduga tidak jauh-jauh dari kondisi perkembangan ekonomi belakangan ini. Rupiah anjlok, harga saham di pasar modal jeblok, ekspor turun, likuiditas yang seret. Waskita Karya yang barusan menawarkan obligasi 1 triliun hanya dapat 100 miliar. Sungguh kasihan. Bisa dibayangkan bagaimana cash flow perusahaan BUMN itu. Di samping soal ekonomi, bisa juga Presiden Prabowo menambahkan agendanya sendiri. Dinantara, bank emas, pangan, energi, dan makan bergizi gratis. Opini publik menyimpulkan negara sedang memerlukan bantuan para naga besar itu untuk meredakan gejolak ekonomi. Di kalangan Tionghoa, kata naga aslinya berkonotasi positif dan mulia. Kata itu jadi berkonotasi negatif karena diterjemahkan dari aslinya Liong. Karena itu Tiongkok minta kata Liong jangan diterjemahkan dengan naga, atau dragon dalam bahasa Inggris tidak pas dengan makna aslinya. 8 Liong tetaplah bertemu Liong yang lebih besar. Kita lihat apakah gejala ekonomi segera reda, lalu kembali membaik. Sehari setelah pertemuan PSMTI, Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan pertemuan dengan para pengusaha besar. Anda sudah bisa menduga pembicaraan buruknya indikator penting ekonomi kita belakangan ini. Isu sentralnya adalah Danantara dan Presiden Donald Trump. Internal dan eksternal. Yang internal tentu tidak hanya Danantara, ada soal Pertamina, Pegadaian, beras yang dijaga ketat aparat keamanan, dan seterusnya. Di Danantara setidaknya ada 4 isu. Mengapa bank-bank berada di bawah Danantara? Mengapa pimpinan Danantara bukan yang lebih independen? Dari mana modal 15.000 triliun Danantara? Dan ke proyek apa saja uang itu akan diinvestasikan? Sedangkan soal Trump, Anda sudah tahu. Ia memang memenuhi syarat 3 jenis orang yang tidak boleh dilawan. 3-tiganya sekaligus, atasan, orang kaya, orang gila. Yang berani melawannya hanya 1 orang, Al Green. Waktu Trump pidato di depan Kongres Amerika 2 hari lalu, Green berdiri dari kursinya. Ia anggota Kongres dari Partai Demokrat dari Texas, berkulit hitam. Tidak hanya berdiri, Green berteriak keras sambil menudingkan tongkat penyangga badannya ke arah podium. Trump terus bersemangat pidato. Green terus bersemangat teriak-teriak dan menudingkan tongkatnya. Pimpinan Kongres Mike Johnson memukul-mukul palu sidang. Ia minta Green duduk. Green tidak mau duduk. Ia terus meneriaki Trump. Akhirnya Johnson memukulkan palu, minta polisi untuk membawa Green keluar dari ruangan. Sebenarnya banyak anggota Kongres yang juga berteriak-teriak, Trump bohong, sambil mengacungkan poster bohong. Mereka dari Partai Demokrat, tapi tidak sampai seperti Green. Waktu Green digiring keluar, anggota Kongres dari Partai Republik meneriakkan yel-yel goodbye. Hampir setiap kalimat pidato Trump
dapat sambutan standing applause dari separuh anggota Kongres. Separuhnya lagi tidak mau bertepuk tangan, apalagi sambil berdiri. Republik dan Demokrat begitu terbelah. Atas usul seorang anggota Kongres diadakanlah pemungutan suara. Apakah Green perlu mendapat sanksi? Bentuk sanksinya kecaman. Dilakukanlah voting. Kurang dari 48 jam setelah Green diusir, seluruh anggota Kongres dari Demokrat ikut memberikan suara setuju. Putusan mayoritas, Green harus diberi sanksi. Bentuk sanksi itu saat pidato pleno dibacakan, terdakwa harus berdiri di ruang pleno itu. Berarti itulah orang yang mendapat sanksi dikecam. Hanya itu. Green bisa menerima sanksi itu, tapi ia menyatakan tidak takut untuk melakukannya lagi. Lebih baik ada satu orang yang berdiri seperti saya, kata Green. Sedangkan 10 anggota Demokrat yang setuju lantaran mereka sendiri juga tidak suka kalau ada presiden dari Demokrat diperlakukan seperti itu oleh anggota Republik. Trump membeberkan berbagai keberhasilannya di pidato itu. Kalau Kamala yang terpilih tidak akan bisa begini, ujarnya, sambil menudingkan jari ke arah tempat duduk Kamala Harris, lawan tandingnya di Pilpres lalu. Sudah 81 keputusan diambil Trump selama 100 hari jadi presiden baru. Semua menghebohkan, termasuk pengenaan pajak barang impor dari luar negeri. Pun dari sahabat terdekatnya, Kanada, juga Eropa, Jepang, Korsel, apalagi Meksiko, India, Brazil, lebih-lebih lawan sesungguhnya yang baru, Tiongkok. Semua negara sahabat katanya telah puluhan tahun hanya memanfaatkan Amerika. Kalau saya orang Amerika, saya setuju dengan kata-kata itu. Yang juga heboh adalah dihadirkannya orang Greenland di gedung Kongres itu. Trump pernah bilang Greenland akan menjadi negara bagian Amerika. Di pidato malam itu, Trump memberikan dukungan agar penduduk Greenland melakukan referendum, lalu bergabung ke Amerika Serikat. Semua langkah Trump membuat ekonomi dunia guncang, lalu berpengaruh pula pada Indonesia. Maka di saat seperti itu, internal Indonesia harus waspada, hati-hati. Kalaupun berani harus dengan penuh perhitungan, tidak boleh salah langkah yang fatal. Introspeksi, akomodasi, tidak boleh panik, tenang, kerja keras. Penulis pintar seperti IJB berpendapat bahwa pertemuan antara OJK dengan para pengusaha besar dinilai langkah panik, berlebihan. Pasar modal harus steril dari intervensi siapapun, termasuk dari pelaku usaha. Naik turunnya saham adalah cermin kondisi ekonomi yang nyata. Kondisi itulah yang harus diperbaiki. Pasar punya hukum besi ekonominya sendiri. Main kekuasaan kadang justru dinilai sebagai anti pasar. Preman saja sulit dikendalikan, apalagi pasar ekonomi. Artikel ini ditulis oleh Dahlan Iskan.